Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumid darain. Silakan dibuka itu dari lain menyimak ya. Iya, Ustaz. Wa qaluhu lafzun aw taqdirun yakni bihi annal akhirah yataghayyaru lafzun kama ra'aitahu fil amsilati al-madhkurati. Perkataan daripada penyusun ini kitab kalimat lafzun aw taqdirun. Jadi itu ada di atas tuh matannya. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhil kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati alayya lafzun aw taqdirun. I'rab adalah perubahan pada akhir-akhir kalimat karena berbedanya amil yang masuk pada itu kalimat. Nah, ada bahasa lafzun aw taqdirun, ada berubah secara lafaz, arti kata terlihat jelas perubahan di akhirnya, namanya mu'rab, aw taqdirun atau perubahan diperkirakan. Ini namanya mabni. Nah, ini akan dikupas, ya kan? Maksud daripada penyusun kitab, sesungguhnya kalimat yang akhirnya itu jelas berubah, sebagaimana kamu telah melihat pada contoh-contoh yang sudah dijelaskan, ya seperti ja'a Zaidun, ma ra'aitu Zaidan, ma ra'aitu bi Zaidin. Ini perubahan zohir. Jadi ketika ada amil rofa, maka Zaidun menjadi dibaca rofa. Ketika ada amil memerintahkan nasab, maka Zaidun dibaca Zaidan. Ketika ada amil memerintahkan jar, maka Zaidun dibaca maratu Zaidin. Jadi perubahan jelas dari ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu Zaidin. Dun dan din, ini namanya perubahan lafaz jelas gitu, namanya disebut mu'rab. Ini udah kita bahas. Nah, sekarang memasuki tentang penjelasan perubahan secara takdirun. Wa takdirun, dan perubahan secara takdirun, perkiraan. Kama fil ismi, sebagaimana keterangan dalam kalimat isim allazi akhiruhu, yang akhirnya itu alif pun ada huruf alif, namanya alif rengkol entok atau disebut alif lainah. Orang kita bilang iya yang kagak ada titiknya. Lu tahu contoh al-fata, kalimat al-fata. Au yaun, atau kalimat yang akhirnya ada huruf ya. Tahu contoh seperti al-qadi. Jadi al-qadi itu iya-nya itu ada titiknya gitu. Nah, seperti ini. Ja'al fata, ra'aitul fata, marutu bil fata. Ja'al qadi, ra'aitul qadiya, maratu bil qadi. Nah, ini yang akan kita bahas. Coba kita lihat lagi kitabnya. Fa innal alifa al-lainata, sesungguhnya alif lainah yata'azzaru, berhalangan, tahrikuha, menerima barisnya. Fa yuqaddaru fiha al-i'rabu, maka diperkirakan pada kalimat tersebut barisnya. Kenapa? Lita'azzuri, karena ada halangan, ada uzur. Nah, contoh ja'al fata. Tuh, lihat ja'al fata. Nah, ini contoh ja'al fata. Nah, fal fata, kalimat al fata itu sebenarnya fa'ilun. Dia kondisinya kedudukan menjadi fa'il. Otomatis secara peraturan i'rab, ketika menjadi fa'il marfu'un harus dirofahkan. Tapi sayang, karena ini al-fata, dia termasuk kalimat mabni, maka ropanya itu marfu'un bidomatin muqaddaratin. Ropanya itu dengan domah yang diperkirakan, alal alifi, atas alif lainnya, maka dibaca ja'al fata. Nah, sebenarnya dia kedudukannya menepati i'rab rofa. Tapi karena dia termasuk golongan kalimat mabni yang ujungnya itu ada alif lainah, maka tetap dia dibaca fata. Cuman dia kondisi kedudukan menjadi fa'il tetap didomakan, cuman domanya muqaddarah gitu. Nah,
Ngerti sampai sini? Ngerti. Ya. Kenapa? Mana amin zuhuriyah at-ta'azzuru. Dari tampak baris domanya itu tercegah karena ada halangan. Ya udah ikutin aja aturan karena udah aturan dari sononya begitu. Wa ra'aitu al-fata, dan contoh lagi ketika kedudukan nasab, ra'aitu melihat aku al-fata kepada seorang pemuda. Lihat ra'aitu al-fata. Nah, masih aja tetap dibaca al-fata. Nah, al-fata, kalimat al-fata yang pada contoh ra'aitu al-fata itu sebenarnya al-maf'ul bihi, dia kedudukannya menjadi maf'ul bih, objek kalau bahasa aturan kita. Nah, yang namanya maf'ul bih mansubun, dia menduduki i'rab nasab bi fatatin muqaddaratin, dengan dipatahkan secara diperkirakan alal alif atas alif lainah. Tuh, tetap aja dibaca dia itu patah. Itu sebenarnya dinasabkan tapi patahnya muqaddarah. Kenapa bisa seperti ini? Mana amin zuhuriyah atazuru, sama alasannya. Tampaknya itu baris patah pada al-patah, contoh itu patah karena tak uzur untuk bisa nongolnya baris patah pada kedudukan al-patah di posisi i'rab nasab, serta dibaca itu patah. Yang selanjutnya kedudukan di i'rab jar, marotu bil patah, tuh sama juga marotu bil patah. Al-patah, kalimat al-patah majrur itu dijarkan bil bai dengan huruf ba, bikasrotin muqaddaratin, dengan kasroh yang diperkirakan ala alifi atas alif lainah. Itu marortu bil patah. Seharusnya kan bil patah ini, tapi nggak bisa. Emang udah aturan bakunya seperti itu. Marortu bil patah. Namanya dia menduduki i'rab jar dengan baris kasroh, cuma kasrohnya mudaroh gitu. Kenapa bisa seperti ini? Mana amin zuhuriyah atazul, halangan itulah yang membuat sehingga tidak bisa tampak kasrohnya secara terlihat. Dia harus istilah kata tetap kondisi seperti itu. Cuma kita paham bahwasanya marot bil patah, al-patahnya dia menduduki i'rab jar gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Lanjut ya, dikit lagi. Lanjut. Ya, dikit lagi. Nah sekarang contoh yang akhirnya itu ada huruf ya, al-qadi. Nahu contoh ja'a al-qadi. Nah ini yang akhirnya ada huruf ya, iya-nya ada titiknya ya. Ja'al qadi, ya, ja'al qadi. Nah, dia ini ada huruf ya-nya nih. Tuh. Ja'al qadi. Al qadi, maka kalimat al qadi fa'ilun itu kedudukannya menjadi fa'il, marfu'un diropakan bidomatin muqaddaratin, dengan doma yang diperkirakan alal ya'i atas huruf ya. Nah, lihat ja'al qadi, seharusnya dibaca ja'al qadiyu. Tapi karena udah aturannya di mana-mana suatu kalimat yang di belakangnya ini ada huruf ya, ya kan? Ketika menduduki i'rab rofa, karena lantaran ada amil yang merintahkan untuk diropakan, maka tetap aturannya dia i'rabnya namanya dimuqaddarahkan, ditakdirkan gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Nggak bisa ditongolin tuh domanya. Alasannya apa? Kok bisa dikatakan domanya muqaddarah? Ya kan? Mana'a min zuhuriyah as-siqal, yang mencegahnya itu untuk tampak domanya itu bisa kelihatan sikol. Apa itu sikol? Berat ngucapinnya. Tuh, kalau orang Arab itu berat ngucapin dari kasar ke doma. Makanya udah ja'al qadi gitu. Ja'al qadi, domanya udah nggak usah diucapin karena berat gitu. Tetap dia kondisinya menduduki i'rab rofa, cuman domanya muqaddarah gitu. Ngerti ya? Nah, terus selanjutnya marortu bil qadi, lihat dilengkapin tuh.
Ra'aitu al-qadi tadi dulu bahasnya. Langsung lengkapin maratu bil qadi. Maratu bil qadi. Contoh lagi maratu bil qadi. Maratu melewati aku bil qadi dengan bertemu seorang hakim. Al qadi, maka kalimat al qadi itu majrurun. Sebenarnya dia menduduki i'rab jar. Bil ba'i dia dijarkan dengan apa? Dengan huruf ba. Tapi kasrohnya itu bi kasrotin muqaddaratin. Kasrohnya itu ditakdirkan ala huruf ya. Jadi tetap dibaca marartu bil qadi gitu. Enggak dibaca begini marartu bil qadi, enggak. Tuh, kok bisa begitu? Kenapa harus dibaca marartu bil qadi? Nah, di sini alasannya mana'a lihat. Mana'a min zuhuriya asikalu. Mencegah daripada tampaknya itu kasroh asikalu, berat ngucap jimnya, maka tetap harus dibaca marartu bil qadi gitu. Nah, bagaimana kalau al qadi ketika menduduki i'rab nasab? Wa amma fi halatin nasbi, adapun ketika menduduki i'rab nasab kalimat al qadi fatadharu al fatatu, baris fatah itu jelas ala yang siap. Ya, kenapa? Kok beda sendiri? Ya, dilekipati karena gampang enteng ucapnya. Contoh nahu ra'aitu qadiyah. Tuh lihat, ra'aitu al-qadiyah. Tuh di i'rab nasab mah al-qadi dia fathahnya itu zohir. Tuh terlihat berarti mu'rab gitu. Nah, al-qadiyah, maka kalimat al-qadiyah maf'ulun bihi itu di posisi jadi maf'ul bih, mansubun yang dinasabkan bi fathatin zohiratin, fathah zohir jelas, ra'aitu qadiyah gitu. Ngerti ya? Nah, jadi dia dong nih al-qadi yang akhir huruf ya, dia di i'rab nasab ini dia bisa menerima baris fathah zohir gitu. Nah, sekarang kesimpulan, fal farqu bainama akhiruhu alifun aw ya'un. Perbedaan antara kalimat yang akhirnya itu ada alif lainah seperti al-fatah, Musa itu alif lainah namanya. Wa ya'un atau akhirnya huruf ya seperti al-qadi, ya kan? Nah, itu bagaimana cara bedanya? Anama akhirahu alifun, sesungguhnya kalimat yang akhirnya itu ada huruf alif lainah seperti al-fatah, Musa, ya kan? Itu ya ta'azzaru izharu i'rabi, berhalangan menampakkan barisnya, baik ketika i'rab raf'an, i'rab rafa, wa nasban i'rab nasab, wa jar itu semuanya dia ujur. Makanya disebut dengan muqaddarah atau takdiron. Bahasa lainnya mabni, ja'al patah, ra'aitu patah juga, marutu patah juga. Itu namanya yang huruf akhirnya ada huruf alif lainah, semua kondisinya baik rafa, nasab, jar, dia mau berubah begitu udah. Namanya berubah takdiron. Ngerti semuanya? Ngerti. Nah, terus wa ma akhiruhu ya'un, dan kalimat yang akhirnya itu huruf ya, yaitu ya ini al-qadi. La yata'azzaru, tidak berhalangan sebenarnya sih. Walakinau, akan tapi sungguhnya itu al-qadi sebenarnya yastaskilu, hanya berat aja mengucapnya ketika raf'an di posisi i'rab rafa, ketika jadi fa'il, au jaron wajaron, dan ketika kondisi i'rab jar. Dia sebenarnya hanya sikol aja gitu, berat ucapinnya. Ya mau nggak mau udah berarti nggak usah ditampakin domanya atau kasrohnya gitu. Itu aja, bisa dimengerti ya? Bisa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah jahabana hazanna rabbana wa qul astaghfirullahaladzim lillakum wa liwalidina wa ashabina wa masyaykhina wa ajdadina wa ajdadatina wa ashabina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal ya'imin wal amwat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sallallahu al-abyar wa min ta'iba bil yasar sayyidul qudrat wa sabbil akhir adada bi amin dalih. Amin. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana alimna alladhi yanfa'u rabbana faqina qarabatil lana tawassala bi ta'limin
wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqina wa faqina qarabatil lana tawassalna bi ta'lumin tawassalna bi ta'lumin tarzuqna rasulul amanah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa rabbana rabbana sigara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa rabbana rabbana sigara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa rabbana rabbana sigara. Lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al-ahya'i wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman tajal fi qulubina billadhi rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana sharif 'anna 'adzab jahannam innaka kana gharama inna sa'qur muqama. Rabbana abdana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama rabbi ja'alna shalah wa ja'alna wa taqabbal rabbi minna salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.